Halo pemirsa B430, senang sekali bisa membawakan kembali acara kesayangan Anda. Saya membawa sebuah kabar baik buat setiap kita, dimanapun kita menyaksikan acara ini. Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Dan itulah kabar gembira yang akan mengubah hidup Anda. Coba lihat sekeliling, pekerjaan Allah ada di dalam alam semesta. Lihat ciptaannya, ciptaan itu berbicara tentang Dia. Saya tahu, saya yakin Sang Pencipta itu telah meletakkan sumber kuasanya di salah satu tempat di dalam ciptaannya ini. Dan kita akan segera menemukan agen mujizat itu. Jadi jangan ganti saluran televisi Anda, tetap bersama dengan saya di sini sebab sebelum 30 menit acara ini berakhir, bukan hanya kita akan menemukan sumber mujizat Tuhan itu di mana, agen mujizatnya itu apa, kita sendiri akan mengalami sebuah mujizat dari Tuhan secara pribadi. Ini akan semakin heboh, tetap di sini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
Ayo pemirsa, sekarang kita memulai pencarian kita akan agen mujizat Allah itu. Kita buka cerita tentang Tuhan Yesus di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 14. Bunyinya demikian. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mengapa Yesus mencela 11 orang yang adalah murid-muridnya yang sangat dia kasihi? Karena paling tidak, selama 3,5 tahun ke-11 murid ini bersama dengan Yesus secara pribadi. Makan, minum, tinggal bersama. Namun demikian, sekalipun mereka mengaku mereka kenal Tuhan, kenal gurunya, kenal Tuhannya, juru selamatnya, tapi mereka tidak percaya semua yang Tuhan katakan kepada mereka. Seringkali mereka melupakan apa yang Tuhan ajarkan. Salah satu yang mereka abaikan, justru yang paling penting. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, lebih dari 1 kali padahal. Dia berkata, memperingatkan mereka, nanti aku akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ke tangan orang-orang yang tidak kenal Allah. Untuk mati bagi dosa manusia. Pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Nah, ketika itu terjadi sudah lewat semuanya, mereka tetap nggak percaya. Padahal Tuhan sudah punya banyak saksi-saksi hidup yang melihatnya. Setelah dia dibangkitkan, Tuhan menampakkan diri. Ketika berita itu dibawa secara pribadi, contohnya oleh Maria dan beberapa orang lagi, mereka tetap tidak mau percaya. Sama seperti kita seringkali mengaku kita ini kenal Yesus. Kita sudah kenal Tuhan sekian lama. Tapi jujur, seringkali malah justru firman Tuhan tidak bercokol di hati orang yang sudah lama mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya dan percaya. Orang seperti itu pasti akan diberkatinya dan menemukan kuasa Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pesan Allah yang namanya Injil ini ternyata dapat menyelamatkan manusia. Dan jikalau seseorang tidak percaya kepada berita ini, ia dihukum. Berarti pesan ini bukan datang dari dunia, tapi dari atas, dari sorga, dari Allah pencipta kita. Jadi kesimpulan saya sederhana. Firman Tuhan inilah agen mujizatnya. Dan selama ini ternyata sudah ada di tangan saya. Alkitab yang berisi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau saya gabungkan ayat 14 dan 15, di mana Yesus mencela murid-muridnya karena kurang percaya, lalu kemudian ia mengutus mereka untuk memberitakan firman-Nya ke segala makhluk, saya mendapatkan hikmat Allah yang indah untuk saya bagikan dengan Anda. Yaitu ini, sekalipun kesaksian kita boleh dikatakan lemah, kita nggak pede atau percaya diri, tapi setiap firman yang kita keluarkan dari mulut kita dengan iman yang paling sederhana, merupakan agen mujizatnya yang luar biasa. Jadi tetaplah menabur, jangan peduli hasilnya dulu. Pada waktu awal-awal saya melayani Tuhan, tidak mudah bagi saya memberitakan Injil kepada seseorang. Saya merasa saya selalu gagap ketika melakukannya atau gugup minimal. Dan saya tidak tahu apakah yang saya tabur itu benar-benar akan berhasil atau tidak. Saya berusaha semaksimal mungkin, tapi tentunya tidak sempurna dan jauh dari sempurna. Nah, terakhir-terakhir ini, oleh pengizinan Tuhan, Tuhan pasti sudah mengatur segala sesuatu. Saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang percaya Yesus ketika saya beritakan Injil kepada mereka dulu. Dan sampai hari ini, detik ini juga mereka tetap cinta Tuhan dan sungguh-sungguh malah jadi pemimpin rohani bagi banyak orang. Membuktikan bahwa firman Tuhan memang tidak pernah gagal. Firman Tuhan bisa bertumbuh sendiri tanpa campur tangan pemberitanya. Bahkan banyak hal yang saya nikmati hari ini adalah akibat saya percaya kepada Kristus dan perkataannya di hari-hari pertama saya mengenal Dia. Saya mengambil keputusan untuk tidak mengikut Tuhan dengan kepala yang besar, seolah-olah punya banyak pengetahuan, tapi terlebih dahulu dengan iman yang besar di dalam firman-Nya. Jikalau kita mengikuti Yesus dengan iman yang besar pada firman-Nya, tanda mujizat yang heran akan mengikuti hidup kita. Mari kita baca sesuai dengan perkataan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, katanya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular,
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan adalah agen mujizatnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya sia-sia. Pasti akan melakukan kehendaknya. Yang namanya pedang bermata dua atau Alkitab ini punya kuasa untuk menunggang balikkan kerajaan setan. Tidak ada satupun roja di neraka yang sanggup menentangnya. Pernah sekali saya sedang memimpin kebaktian. Ada seorang dukun datang ke dalam pertemuan dengan harapan untuk mengacaukan ibadah hari itu. Tapi yang dia tidak tahu adalah firman Tuhan berkuasa. Ketika khotbah disampaikan, diurapi oleh Roh Kudus, tiba-tiba dia gemetar, dia bergetar dengan begitu kerasnya, dia rebah ke lantai, sehingga semua orang datang melayani dia. Nantinya saya mendatangi dia dan memberi dia ayat 15 yang kita baca tadi. Siapa yang percaya kepada Injil dan dibaptis, dia diselamatkan. Saya beritahu kepada saudara saya itu, saya beritahu dengan dia, sekalipun dia punya maksud yang buruk terhadap kami tetap mengasihi dia. Saya beritahu, berilah dirimu dibaptis hari ini, percayalah pada Yesus. Kalau tidak, Anda akan dihukum. Apalagi Anda sudah datang dengan maksud dan tujuan yang tidak baik sama sekali. Setelah itu, orang itu sungguh-sungguh diselamatkan. Luar biasa. Dia bukan cuma selamat, dia itu sangat-sangat selamat hari itu. Dia diselamatkan dengan begitu mulianya. Lihat betapa kuasanya firman itu. Bahkan sekali lagi, di dalam kesempatan yang berbeda, saya berbicara di kalangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak satupun di antara mereka adalah orang-orang Kristen. Belum selesai berbicara, ada keramaian. Di antara orang-orang banyak itu terjadi seolah-olah pada saat itu sesuatu di luar kendali saya. Dan saya tidak sangka dalam mereka ternyata semua berbahasa roh atau berbahasa lidah. Seperti para rasul, murid-murid Yesus di Yerusalem. Seperti saya juga ketika di awal-awal tahun 90-an. Tuhan itu bekerja dengan dahsyatnya. Dan bahkan dalam satu kejadian yang lain, saya didatangi seorang pria setengah baya. Dia tampaknya tidak enak badan atau sakit, bagaimana saya kurang jelas saat itu. Tapi karena dorongan hati saya, ada belas kasihan Allah, saya peluk dia. Tanpa saya ragu maupun bimbang, saya jamah dia, saya bicara dengan dekat dengan dia, saya doakan dia. Tapi karena saya terburu-buru waktu, saya langsung tinggalkan dia. Nanti seseorang beritahu kepada saya, orang itu tadi punya penyakit yang sangat menular. Tahukah Anda? Saya terkejut, awal-awal saya agak takut. Tapi kemudian Roh Kudus ingatkan saya ayat yang kita baca tadi. Yaitu salah satu tanda adalah engkau memegang ular dengan tangan kosong, dengan tanganmu. Tidak akan apa-apa. Bahkan ketika engkau meminum racun, Anda tidak akan mendapat celaka. Minum racun maksudnya bukan pencobaan untuk bunuh diri. Tapi kalau diracuni, secara sengaja pun tidak akan bisa melukai kita karena Allah bekerja di dalam diri kita. Karena kalau firman itu ada di dalam diri kita, firman itu berkuasa melindungi. Dan bukan hanya orang itu tidak menularkan penyakit ke saya tidak apa-apa, saya tidak tertular, saya juga sehat-sehat. Tetapi ternyata firman Tuhan yang saya doakan atas hidupnya terjadi. Orang itu justru yang sembuh. Dia sehat, dan ketika saya diberitahu saya memuliakan Allah. Tanda terakhir yang Yesus katakan itu terjadi. Engkau akan meletakkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada firman Allah. Kalau Anda percaya hari ini, saya tahu tanda mujizat heran itu sudah sedekat ini dengan Anda. Sebentar lagi saya akan berdoa dan mengklaim janji Allah atas kehidupanmu. Pak Philip, ibu ini mengalami pengapuran di lutut kurang lebih 2 tahun. Biasanya ibu ini tidak bisa jongkok. Kemarin pada hari pertama ibu ini mengalami kesembuhan. Pada waktu firman dibagikan mengalami kesembuhan. Pada waktu firman dibagikan, Ya, siapa bilang kesembuhan hanya diberikan lewat doa? Ketika kita beriman pada Tuhan, baik lewat firman, baik lewat pujian, atau ketika kita datang, baik ketika kita doa, maka Tuhan memberikan kepada kita mujizat kita hari ini. Siapa yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap orang yang naik di sini, yang menyaksikan kesembuhannya. Terima kasih untuk setiap pekerjaanmu. Bapak ini sudah 1 bulan tidak bisa berjalan karena dia kena tipes sehingga menyebabkan dia tidak bisa jalan. Lalu dia datang ke sini, diantar oleh Pak Didi, dan waktu masuk ke sini dibawa dengan kursi roda. Kursi rodanya Pak sini? Itu kursi ini? roda. Iya. Ini? Iya. Dan hari ini dia sejak pujian sampai firman, terus badannya bergetar gitu, dan hari ini dia bisa jalan.
Bisa lari nggak? Lari dong. Saya dengar Anda baru hari ini juga kenal Yesus itu siapa? Juru selamat. Wujudnya makin sempurna. Haleluya. Sebelum hari ini Anda baru pertama kali tahu Yesus itu sekarang ini kan? Iya. Sebelum datang acara ini belum? Belum tahu. Itu mujizat lebih besar lagi. Anda tidak akan pernah butuh ini. Ya. Kasih saya kunci ini, kunci. Saya minta semua berdiri. Kami memuji. Coba dorong ke sana sini. Anda tidak akan pernah butuh duduk di sini. Anda akan dorong kursi-kursi kosong malam. Ajar Tuhan. Ajar Tuhan. Pak Philip, ibu ini mengalami sakit rematik kata dokter. Di kaki sebelah kiri, terutama di lututnya sangat sakit sekali untuk berjalan. Tapi waktu malam hari ini ibu ini datang ke tempat ini, pada waktu khotbah disampaikan, tiba-tiba ada terasa dingin di kakinya dan hari ini ibu ini disembuhkan. Tidak ada lagi sakit di lututnya. Dia disembuhkan. Haleluya. Anaknya, cucunya? Ponakan saya. Ponakan. Ini mami saya. Mami, bisa digendongkan anaknya. Gendongkan anaknya. Oh, nggak mau sama. biarin. Anak ini juga belum bisa ngomong. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Jangan heran sudah malam ini. Saya yakin dan percaya kalau anak ini bisa ngomong mulai malam hari ini. Dan mami juga sembuh hari ini. Mamimu kenapa? Mami rematik. Lalu kakinya Yang sebelah kiri waktu kaki saya. Masih sakit. Saya giniin, saya pencet-pencet. Tapi waktu berdoa itu saya terasa dingin. waktu berdoa atau waktu Berdoa. khotbah? Lagi khotbah ya tadi. Ya ini loh yang megang itu. Kok terasa dingin gitu rasanya badan saya. Tapi sekarang enggak sakit lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini. Pemirsa, saya rasakan ada banyak aktivitas roh jahat akan dipatahkan dalam kehidupan Anda sebentar lagi. Saya mau ajak Anda berdoa. Apa kata Tuhan? Apa kata firman-Nya tentang kesembuhan maupun mujizat yang Anda perlukan? Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu, dan aku berfirman dan sembuhkanmu dari segala penyakitmu. Mari kita bawa kondisi kita kepada Tuhan, ulurkan tangan Anda ke depan, dan kita tinggal beriman saja pada firman Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau adalah firman yang hidup itu. Engkau sekarang bekerja, dengar doa kami. Setiap pemirsa yang menyaksikan ini punya kebutuhan sendiri-sendiri. Tolong Tuhan tiliki satu persatu. Tuhan jamah sesuai dengan iman mereka. Bapak, terima kasih untuk setiap mujizat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau hadir setiap rumah sekarang. Jamah satu persatu. Dari atas kepala hingga bawah kaki, jamahan-Mu sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus. Pemirsa, terima kasih Tuhan. Ada satu keluarga yang mulai hancur, kehidupannya seperti spiral menurun ke bawah. Sejak Anda percaya guamia semacam itu atau percaya ramalan-ramalan yang datangnya dari manusia, bahkan dari roh jahat. Mulai katakan bersama dengan saya, aku putuskan hubungan dengan semua superstisi. Aku sekarang percaya pada firman Tuhan saja yang tertulis dalam Alkitab. Dalam nama Yesus, katakan seperti itu. Keadaan keluarga Anda akan berubah. Dan juga ada satu
anak kecil, anak itu selalu seolah-olah bodoh sekali. Padahal tidak. Tuhan berkata anak itu pandai sekali. Anak Anda itu pandai sekali. Dia sekarang masih kecil, belum umur 10 tahun, tapi dia dibodoh-bodohin terus oleh teman-temannya. Bahkan gurunya pun tidak tahu harus berbuat apa. Karena Anda tanpa disadari sering mengucapkan kata negatif kepada dia. Dan anak itu dulu pernah diminum-minumi sesuatu, saya nggak tahu. Seperti saya melihat Anda meminumkan sesuatu pada anak itu dulu. Sekarang bertobat sama Tuhan. Orang tuanya terlebih dahulu yang mendengarkan firman ini. Berdoa sama Yesus, anak itu akan juara. Itu anak pinter sekali. Kata orang, otaknya encer sekali. Tapi kenapa dia jadi bodoh, tumpul demikian rupa? Karena roh jahat bekerja di dalam hidupnya. Karena ada yang buka pintu. Bertobat dulu, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Migren, pergi dalam nama Yesus. Migren, pergi dalam nama Yesus. Pegang kepala orang itu ya Tuhan. Pegang kepala orang itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Aku terima dengan iman segala sesuatu yang terjadi. Lebih banyak daripada yang kami harapkan dan minta. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap pemirsa. Haleluya. Amin. Saya tahu Tuhan sedang bekerja dengan cara luar biasa. Saya bisa rasakan urapannya di tempat ini. Hadirat Allah betul-betul nyata. Pemirsa, pegang erat terus. Tinggal dalam kesembuhanmu. Jangan cuma sembuh, tapi layani Tuhan. Jangan hanya cuma bebas dari penyakit, tetap hidup sehat. Di dalam nama Yesus, hidup panjang umur, penuh dengan kelimpahan. Karena Tuhan sangat sayang Anda. Jadi berkat di mana-mana. Saksikan pada semua orang apa yang Allah kerjakan. Dan jangan lupa juga, selalu beritahu sama orang lain yang belum menyaksikan program ini, agar mereka menontonnya juga dan dapat berkat. Sampai episode berikutnya, saya ingin memberkati Anda sekali lagi dengan mengatakan, God bless you.